Di 2006, Cina mulai proyek yang namanya gasifikasi batubara, masih ke sama Mas Andri. Jadi gasifikasi batubara ini, Cina front loading semua batubara. Makanya di era tahun 2005, muncul orang-orang kaya baru di kita. Termasuk fenomena yang hari ini disebut 9 haji ini. Kalau lihat kecenderungan Trump faktor, ya, dan kenapa juga Amerika Serikat memilih orang seperti Trump, menurut saya Amerika Serikat dalam konteks besarnya memang dia merasa bahwa pertarungan geopolitik ini harus dimenangkan. Sinyalnya 2026 ini sebetulnya tahun yang sangat menentukan. Entah itu berperang itu dalam segi geopolitik gitu ya. Entah itu kembali ke tahun 80. Apa tahun 80? Jadi bahwa kondisinya kalau tahun 80 membiayai ekspansi dengan surplus, sekarang membiayai ekspansi di saat kita mengalami beban surat hutang yang besar. To the point aja. Halo Sobat Cindo, dunia bergejolak, badai global kian nyata, Sumatera tertatih memungut sisa puing bencana. 2026 kita sedang menyusun tangga atau sedang menggali lubang untuk mengubur fakta. To the point aja, kita berbincang dengan ekonom dari Bright, Yanuar Rizky. Bung Yanuar, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Sama-sama masih ke Mas Andri. Iya. Bagaimana Bung Yanuar melihat ekonomi 2026 di Indonesia? Apalagi di akhir udah 1 bulan bencana menimpa di Sumatera. Oke, masih ke gini. Kalau kita mulai dari titik ungkitnya bencana ya. Jadi bencana banjir besar di Sumatera ini mengingatkan juga sebetulnya tsunami tahun 2004. Betul. Nah, ada keterkaitan peristiwa ekonominya. Jadi sebetulnya di 2004 itu sendiri situasi geopolitik juga dalam perekonomian dunia, perang dagang Amerika dengan Cina juga tensinya lagi tinggi di 2004. Jadi sebetulnya ketika Presiden SBY dan JK di awal pemerintahannya dia sudah dipusingkan, Mas Ika dan Mas Andri, oleh defisit APBN akibat asumsi subsidi yang meleset. Ya, terutama subsidi BBM ya. BBM. Dalam perjalanan, tahu-tahu ada tsunami Aceh. Ya. Ya, ada tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh bisa juga menjadi kan ada sekarang orang menyoroti ya bahwa kalau waktu itu kan terbuka sekali dengan internasional itu juga bencana bagian nasional jatuhnya. bencana nasional. Nah, sekarang di tahun 2025 geopolitik tensinya lebih tinggi dari tensi Di 2003. Tensinya lebih karena ada perpaduan dengan peristiwa dunia 1920 yang diawali flu Spanyol. 2020 diawali COVID. Ya, ada persoalan pangan, ada persoalan geopolitik yang lebih luas dari sekedar isu neraca dagang. Cina pun sudah membentuk bloknya sendiri dengan BRICS. Amerika Serikat juga punya blok special drawing right IMF-nya dan sebagainya. Jadi kompleksitasnya itu mirip-mirip dengan era-era tahun 30 sampai 40. Ya, geopolitiknya. Jadi tidak sesimpel kita melihat cukup harga minyak, inflasi dan sebagainya. Nah, dalam posisi seperti ini sebetulnya kalau kita lihat history repeat on itself dan kalau kita anggap bahwa Tuhan itu baik sama bangsa ini, sebetulnya mungkin Tuhan lagi memberikan alert lagi lewat bencana ini bahwa Anda harus mulai memikirkan tentang berbagai macam resiko. Gitu ya. Jadi kalau terkait ini kan bahwa Anda kena bencana, Anda juga menghadapi ketidakpastian, maka Anda harus lebih solid. Nah, kalau kita lihat di 2004 diuntungkan oleh keadaan apa? Cina pada waktu itu di 2005 dia angkat tangan. Karena harga minyak yang terlalu tinggi mengakibatkan inflasi yang tinggi di Cina. Dia pada akhirnya meliberalisasi terbatas mata uangnya. Jadi boleh dikatakan Cina di 2005 mengambil titik win-win. Tidak konfrontasi. Dia mengatakan bahwa oke, kalau itu yang diharapkan, kita akan meliberalisasi terbatas. Bahwa kita juga akan membuat mata uang yang diperdagangkan di pasar uang. Tapi bukan yuan, namanya RMB. Jadi tetap ada dua nih, ada yuan yang untuk devisa kontrolnya,
devisa untuk bebasnya, dia punya mata uang RMB. Ini mengurangi tensi nih. Ya. Mengurangi tensi, dan setelah itu Cina berpikir, kita nggak mungkin nih kalah terus didikte sama harga minyak. Di 2006, Cina mulai proyek yang namanya gasifikasi batubara, masih ke sama Mas Andri. Jadi gasifikasi batubara ini, Cina front loading semua batubara. Makanya di era tahun 2005, muncul orang-orang kaya baru di kita. Termasuk fenomena yang hari ini disebut 9 haji ini, gitu ya. Jadi Ya, 9 haji. Karena harga batu bara sedang melambung. Harga batu bara ini dipicu oleh kebijakan Cina ahead the curve. Di depan, saya nggak mau didikte sama harga minyak, maka saya cari energi alternatif. Batu bara dibuat gasifikasi, dia borong dari Indonesia. Nah, kita diuntungkan tuh masih di 2005 sampai dengan 2007, ekspor kita naik luar biasa dari batu bara, harganya luar biasa naik diborong oleh Cina. Nah, sehingga seolah-olah pada waktu itu krisis itu mudah terlupakan karena kita terrecovery oleh ekspor yang besar itu. Ekspor batu bara. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Nah, yang jadi problem adalah Amerika Serikat Greenspan ya dalam menaikkan harga minyak itu juga menaikkan suku bunga Fed rate. Tapi berbeda dengan sekarang. Kalau dulu memang dipicu oleh inflasi yang dia tarik ke atas oleh minyak. Nah, dengan suku bunga yang tinggi itu bumerang. Ketika suku bunga dia naikin, kredit perumahan kelas masyarakat bawahnya kan naik tuh bunga KPR-nya. Gagal bayar di 2007. Jadi serangan Greenspan di tahun 2002 sampai 2005, bumerangnya di 2007. Di 2007 kena ke dalam badan Amerika Serikat sendiri ketika masyarakatnya gagal bayar KPR. Nah, ketika gagal bayar KPR, kita kena lagi dari sisi nilai tukar. Gitu loh. Jadi dari sebelumnya itu minyak, kita kena lagi di nilai tukar di 2007. 2008 akhirnya sampai crash di Wall Street, kita kena lagi. Nah, tapi pada waktu itu di Desember 2009, Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan quantitative easing. Jadi inflasinya yang tadinya tinggi disetting rendah. Harga energi dibawa turun ke bawah, ya. Uang banyak beredar, gitu ya. Likuiditas ini mengalir ke negara berkembang. Nah, di titik itu sinyal ini tampak nggak di 2025? Ada. Di Jadi mana tampaknya itu di sini. Jadi 1 Desember 2025 kemarin, Chairman the Fed sekarang, Jeremy Powell, gitu ya, mengatakan bahwa era normalisasi. Jadi normalisasi ini masih dari 2020 sampai dengan 1 Desember 2025 itu, the Fed itu melakukan normalisasi neraca. Apa normalisasi neraca? Jadi ketika dia melakukan quantitative easing untuk menyelamatkan perekonomian Amerika di krisis 2008, dari 2009 sampai 2011, dia menyerap semua surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar. Pasar menyerahkan surat utang pemerintah Amerika Serikat, dia menyerahkan uang. Jadi dia ngasih pinjaman likuiditas ke pasar, tapi jaminannya surat utang pemerintah. Gitu ya Mas Ika ya. Nah, karena suku bunga ini lebih ada kupon, ada bunga reponya, maka uang ini masuklah ke negara berkembang. Ya. Ada 5. Singkat cerita, ini statement yang dikeluarkan oleh chairwoman the Fed pada waktu itu, namanya Janet Yellen. Jadi Janet Yellen mengatakan kebijakan quantitative easing ini berdampak kepada 5 fragile countries. Brazil, ya, India, Turki, Indonesia, dan Afrika Selatan. Nah, dari bunga repo tadi ya? Nah, dari bunga repo itu. 2011, Amerika Serikat tuh melakukan yang namanya tapering off. Saya hentikan kebijakan menguyurkan likuiditas. Kenapa? Karena Cina di pertemuan G7 tahun 2010 apa 2009, dia mengatakan kita harus kembali ke Bretton Woods Agreement tahun 1944. Ketika US dollar ini menjadi ruling currency dalam special drawing right IMF. Dia bilang, kan sekarang rasio emas dalam neraca the Fed itu rendah akibat dia menyerap terus surat utang. Harusnya dikoreksi dong SDR IMF ini. Nah, Amerika Serikat buying time dengan sekutunya. Akhirnya di reform terbatas, Cina hanya dikasih kecil, Mas Ike. Ini persoalannya. Cina hanya dikasih kecil. Cina dengan juga didukung Rusia, kemudian membentuk BRICS.
gitu ya, membentuk Betul. BRICS. Nah, jadi sebetulnya konteks yang berlanjut sampai hari ini. Nah, dalam posisi seperti itu, 5 negara ini mengalami pelemahan nilai tukar yang kita rasakan Indonesia sampai hari ini. Iya. Betul. Dan sebagai catatan juga, BRICS ini kan B-nya Brazil. Brazil itu sekarang suku bunga bank sentralnya hari ini 15% loh. Jadi jangan dikira bahwa BRICS itu negara yang bisa menjadi satrio piningit loh. Iya. Dia juga dalam kondisi tekanan. R-nya Rusia suku bunganya 17%. Kemarin baru turun jadi 16. Tapi 16. Iya. Cina, tapi kan Cina devisa terkontrol. Kredit 1 tahun 3%, kredit 5 tahun 3,5%. Tapi kan nggak bisa apple to apple, karena dia uangnya tidak akan keluar. Ya, Afrika Selatan suku bunganya 6,5%, India 5,5%. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menganggap BRICS bisa menggantikan peran likuiditas yang diberikan selama ini oleh negara-negara sekutunya IMF, Amerika Serikat dan kawan-kawan, tidak tepat menurut saya. Karena sebetulnya area BRICS pun suku bunganya tinggi. Ya, nah, apakah sekarang sinyal bahwa Amerika akan melakukan easy money lagi dengan dia mengatakan di 1 Desember itu kita sudah berhasil melakukan, ya kalau ibaratnya kayak kita berdua nih, obesitasnya dia udah berhasil diet lah gitu. Maksudnya ya kan dia udah berhasil diet. Kalau udah berhasil diet berarti kuliner lagi dong. Kalau kuliner lagi kan jajan lagi deh ke Indonesia, kan kemana-kemana. Iya. Saya melihat tidak. Karena Amerika Serikat ada sinyal yang paling penting Mas Ike. Apa karena Indonesia masuk BRICS itu? Atau ada Enggak, faktor jadi lain? kalau menurut saya, kalau lihat kecenderungan Trump faktor, ya, dan kenapa juga Amerika Serikat memilih orang seperti Trump, menurut saya Amerika Serikat dalam konteks besarnya, memang dia merasa bahwa pertarungan geopolitik ini harus dimenangkan. Jadi upaya-upaya dedolarisasi itu harus dihentikan. Jadi udah nggak ada alasan lah. Pokoknya harus menang nih. Harus Amerika menang. nih. Nah, Ini tos-tosan berarti Bang? Nah, tos-tosan harus menang. Dan orang seperti Trump, orang berani malu kan? Iya. Ya, gitu kan itu dibutuhkan juga oleh Amerika Serikat Iya, yang tensinya mau ke sana gitu dibandingkan dengan yang tipikalnya banyak kompromistis segala macam. Nah, faktor Trump ini menurut saya ini sinyal yang paling kuatnya apa? Gitu ya. Satu, di 2024 sebetulnya sebelum kita ngomong ke 2025. 2024 tuh di akhir tahun. Harga emas itu tetap tinggi. Ya, betul. Ya. Di atas. Harga Cooper juga tinggi. Jadi gini, Mas Ike dan Mas Andri ya. Dunia ini di 3 negara besar nih yang dianggap dunia yang menjadi kiblatnya produksi ya. Cina, India, Amerika Serikat. Kalau sektor produksinya sudah bergairah lagi, manufakturnya sudah bergairah lagi, maka demand Cooper atau tembaga di 3 negara ini akan naik. Maka harga Cooper akan tinggi. Akan tinggi, Iya. oke. Nah, kalau harga Cooper tinggi, produksi sudah mulai, investasi lagi ke sektor manufaktur, maka safe haven ataupun uang yang disimpan untuk berjaga-jaga ketidakpastian, dia sudah optimis produksi bisa dilakukan, maka emas akan di cash in, akan ditukarkan dengan uang tunai, Iya. dipakai untuk membeli Cooper dan membangun industri. Itu harga emas turun berarti. Nah, jadi ada indikator yang jarang disebutkan di dalam negeri, kalau di luar sih Iya, banyak. iya. Ada indikator sebetulnya kalau kita melihat bahwa dunia itu sudah selesai persoalan ketidakpastiannya, maka Cooper to gold ratio, jadi harga Cooper dibagi harga emas, itu naik. Jadi artinya harga Cooper naik, harga emas turun, maka Iya, rasionya naik. Rasio naik, betul. Nah, di 2024 sinyalnya harga emas naik, harga Cooper naik. Jadi artinya apa? Iya. Mau stagflasi. Stagflasi itu apa? Artinya kalau Anda ingin membangun industri, siap dengan harga membeli bahan baku tinggi, kan harga Cooper dinaikin. Dinaikin. Iya, iya. Sementara uang untuk membeli harga naik ini dikekep. Kalau bahasanya Menteri Keuangan Purbaya, dicekek. Dicekek itu di emas. Di emas ini dicekek, uangnya simpan tetap di emas, emasnya tetap tinggi. Artinya belum ada tendensi bahwa dia ingin menukarkan dari siklus untuk ketidakpastian ke siklus investasi. Artinya Oke. emas ini tetap akan ditahan di
sebagai reserve ya, sebagai reserve. cadangan. Nah, sebagai cadangan. Jadi kalaupun dunia ini membutuhkan sektor manufaktur, kan produksi nggak mungkin berhenti kan? Betul. Ya kan? Bukan berarti ekspansi. Karena emasnya tetap tinggi, harga copper naik. Stagflasi. Jadi artinya inflasi dari sisi harga bahan baku, stagnan dari sisi uang beredar. Ya kan? Ya. Stagflasi. Nah, itu 2024. Januari 2025, harga emas to the moon kalau kata orang-orang capital. Betul. Kenapa to the moon? Jadi di angkanya naik dari sekitar 2.000-an per US dollar, ya, naik ke 3.500-an di Januari 2025. Ya, bagi orang-orang yang sempat berinvestasi di emas Yang nyimpen emas untung itu mereka sampai kaget sekali hari sampai Apa? berpikir ini saatnya lepas atau gimana nih, Ya, karena ya, selisihnya cukup jauh. Jauh. Nah, pada waktu itu orang menganggap gini Mas Ike dan Mas Andri, orang di capital market, kalau hedge fund udah naikin harga ngerek ke atas, Ya. sebetulnya dia mau siap-siap jual barangnya. Iya. Kalau dia jual barangnya kan turun. Betul. Ya. Makanya orang berpikir kan, ini udah bubble belum nih emas nih? Ya. Iya. Ada Itu yang indikator, ditunggu, betul. ada indikator kan. Oh, nih harga kupernya naik nih. Berarti kemungkinan nih harga Akan emas turun. tuh on top. Nah, tapi kemudian orang lihat di Januari 2025 ternyata kenaikannya bukan karena ordernya hedge fund, tapi bank sentral yang membeli emas. Oke. Reserve-nya, cadangannya ditambah. Iya, untuk bank sentral, bank sentral negara-negara berkembang. Yang paling besar tuh di Januari Polandia yang beli. Ada Polandia, Uni Emirat Arab. Kalau Cina kan terus beli ya. Ya. Yang sempat heboh juga laporan IMF bahwa BI, kemudian BI menyanggah, BI tidak pernah menjual emas. Tapi kan sebetulnya yang terjadi itu BI rasio emasnya turun karena BI menyerap terus surat utang pemerintah gitu loh, sama kayak kejadian di Amerika Serikat. Iya. Jadi orang memahami laporan IMF rasio emas turun, diviralkan di media sosial bahwa BI menjual emas di saat orang membeli emas. Sebetulnya enggak, BI membeli enggak, menjual enggak, tapi rasionya turun karena BI terus menstabilisasi surat utang pemerintah. Jadi Mas Ike dan Mas Andri, dari banyak report geopolitik di 2025, saya kemudian membaca kenapa bank sentral ini kemudian mengakumulasi emas. Nah, kita mesti lihat patahan sejarahnya. Jadi ketika 1929 diawali oleh flu Spanyol 1920, 20 betul. Great Depression 1929, 1932 Franklin Roosevelt menang pemilu, 1933 dia mengeluarkan undang-undang yang berlaku di 1934. Jadi disebut dengan Gold 1934 Law. Dia merevaluasi. Jadi harga emas dikoreksi bukan oleh pasar seperti sekarang, oleh undang-undang. Jadi Roosevelt menetapkan harga emas lewat konstitusi, Lewat undang-undang. konstitusi, undang-undang tahun 34. Harga emasnya dinaikin dari 23 ke 35. Nah, dengan harga emas itu dinaikin, maka neracanya The Fed yang lagi berat menampung yang namanya surat utang pemerintah Amerika Serikat karena Great Depression 1929, terbuka lagi ruangnya. Iya. Kenapa Mas Ike? Jadi tahun 1864 ya kalau nggak salah ya, Amerika Serikat tuh pernah gagal bayar surat utang. Oke. Nah, karena gagal bayar surat utang, itu yang kemudian menyulut Perang Dunia ke-1 dan sebagainya lah, merembet ya. Dia gagal bayar surat utang pada waktu itu karena Civil War, perang saudaranya dia segala macam. Di 1930, Amerika Serikat itu dilanda isu yang sebetulnya hari ini juga rame. Amerika Serikat surat utangnya kebanyakan, kemungkinan akan gagal bayar lagi. Nah, Roosevelt mencegah kejadian 1864 gagal bayar itu dengan cara yang disebut dengan revolving. Iya. Jadi sekedar untuk remind di to the point ini, Iya. di akhir tahun 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani ngomong di DPR, Bapak Ibu sekalian di DPR ini kan tidak menyadari sebetulnya hutang jatuh tempo kita 2024 ini sudah selesai dengan revolving. Ya. Apa itu revolving? Yang mengenalkan revolving itu Amerika Serikat di tahun 34. Iya. Jadi ketika dia harus menyelesaikan surat utang jatuh tempo, diselesaikan dengan hutang baru, Mas Ika dan Mas Andri. Kenapa dia bisa menerbitkan surat utang baru? Karena bank sentralnya currency circulation dengan ditolong oleh harga emas yang naik. Gampangnya gini, Mas Ike
ini neraca nih ya, neraca bank sentral nih. Di sebelah sini nih kan ada currency in circulation, Iya. uang beredar. Jadi uang kita yang dipegang ini utang BI ke kita nih. Di sisi neracanya. Jadi di sisi neracanya di liabilitas ada currency circulation. Currency circulation ini dijamin oleh aset. Ya. Aset di sini ada emas, ada surat utang pemerintah yang dipegang bank sentral. Begitu surat utang pemerintah dipegang bank sentral banyak, maka cash liquidity-nya turun. Maka dia tidak punya kemampuan lagi menyerap surat utang Cerap utang baru. Ya. Dengan sekarang harga emasnya dinaikin tanpa dia membeli loh Mas Ike dan Mas Andri. Tapi harga emasnya naik, maka ruang currency circulation kan terbuka. Iya. Dia bisa beli lagi Surat utang baru. surat utang baru untuk merevolving surat utang lama. Sehingga banyak orang bilang 1935 itu technically sebetulnya Amerika Serikat default surat utangnya. Iya. Tapi ditukar dengan emas bahasa pada waktu itu. Seolah-olah emas menukar default itu. Emas ditukarnya pun lewat regulasi. Lewat regulasi Iya, yang lewat harganya undang-undang dinaikkan itu. tinggi. Lewat law. Nah, dedolarisasi pada waktu itu yang menang adalah Jerman. Dalam hal ini rezimnya Hitler ya. Hitler, Jadi, Nazi pada saat. Nazi waktu itu. Dedolarisasi ini juga sama. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ceritanya, serangan BRICS dedolarisasi terhadap Amerika dengan serangan Jerman pada waktu itu sama dedolarisasi. Dan ujung-ujungnya perang kan? Ya. Iya. Ya kan perang dunia. Dan pada akhirnya setelah menang perang dunia di 1944 Bretton Woods itu Amerika bilang bahwa sekarang kita nggak zamannya lagi deh saling menjajah, saling apa, era multilateral deh. Ya kan? Kita bentuklah di 44 itu IMF dan Bank Dunia. Tapi tetap aja kan dunia ini tidak adil kan? Iya benar. Devisanya IMF, special drawing right yang punya hak voting, Ya, dihitungnya iya. pakai apa? Yang bank sentralnya punya rasio emas terbaik. Amerika Serikat Amerika Serikat. menjadi punya hak veto di IMF. Iya. Ya. Dan kemudian Bank of International Settlement yang sistem SWIFT yang didirikan oleh Bank of Berlin di take over kan, jadi Bank of International Settlement. Nah, itu kan. Jadi kalau dilihat dari kacamata itu, tendensi kalau dedolarisasi ini kubu BRICS ngotot dan bahkan diikuti oleh banyak negara yang masuk BRICS ngotot, kalau kita lihat bercermin di sejarah itu, tidak semudah itu juga kubu Amerika Serikat akan menyerah. Iya, iya. Jadi kan Dia akan tetap melakukan perlawanan perlawanan. supaya US dollarnya akan menjadi reguling partinya itu Iya. yang akan sebagai penentu ya. Nah, dalam kondisi geopolitik itu, banyak bank sentral melihat, ini kayaknya dari 2022, harga emas dikerek dari 900, Sampai sekarang. sama hedge fund di 2024, kelihatannya ini ada hidden agenda dari Amerika Serikat, tidak lagi menggunakan law, undang-undang, tapi menggunakan pasar, merevaluasi harga emas. Nah, banyak bank sentral di Januari 2025 ngambil posisi aman. Kalau kayak gini ceritanya, kita harus mengantisipasi Bretton Woods lagi kan? Iya. Ya kan berarti kan kita yang akan ditentukan berikutnya siapa yang menang dalam negosiasi, yang punya cadangan emas kan? Yang Di Januari 2025 itu angkanya naik nih. Dan yang beli banyak bank sentral. Nah, dalam posisi pada waktu itu akhirnya data trading di bursa komoditi shortnya itu sedikit. Short tuh gini Mas Ike. Jadi kalau harga udah naik ke atas, posisi shortnya udah banyak, berarti harga ini kecenderungan nih sudah dalam posisi topnya. Nah, harga di Januari itu menunjukkan posisinya long. Jadi lebih banyak yang memang posisi beli untuk hedge dibandingkan yang short untuk profit taking. profit taking. Naik terus di sepanjang tahun 2025 ini sampai Jumat lalu ke 4.500. Coopernya juga naik. Jadi di Jumat nih, di hari Jumat minggu lalu, berarti tanggal berapa tuh? 26. Tanggal 25. Ya 26. 26. Betul. Penutupan di bursa komoditi emas dan bursa komoditi Cooper, harganya tertinggi melebihi angka era perang. Ya, dua-duanya. Bukan hanya emas, tapi Cooper juga. Cooper juga. Nah, dari situ berarti secara geopolitik ya, Amerika Serikat memainkan stagflasi yang berlanjut di 2024
Meskipun ada sinyal seolah-olah normalisasi selesai, tapi sinyal stagflasi yang dilanjutkan tampak. Sampai 2026 nanti. Sampai 2026. Jadi gini loh, kalau 2025 kan kita bisa ngelayatnya gini, dia stagflasi. Harga emas dinaikin ke atas di akhir tahun. Harga copper dinaikin ke atas. Tapi orang ngelihat juga suku bunganya masih tinggi. Berarti kan memang ya stagflasi lah. Iya, iya. Kalau sekarang di 2025 ini mix. Dia mulai menurunkan suku bunga, dia mulai mengakhiri normalisasi neracanya, tapi tidak dikonfirmasi dari rasio copper to goldnya. Bang. Jadi kalau dilihat dari situ, sinyalnya 2026 ini sebetulnya tahun yang sangat menentukan. Entah itu berperang, gitu loh, dalam segi geopolitik gitu ya. Iya. Entah itu kembali ke tahun 80. Apa tahun 80? Tahun 70, Mas Ike, Mas Andri, copper to gold itu juga turun, jatuh. Perang dagangnya Amerika sama siapa? Sama Jepang. Jadi sebetulnya tahun 70 itu Jepang ini kayak Cina hari ini. Dia menguasai produksi, Amerika nggak kuasai, perang nih, perang dagang juga. Nah, pada waktu itu 70 sampai dengan 77 harga minyak itu tinggi. Tinggi ya. Ya, harga minyak tinggi. Di 78 harga minyak itu dikerek turun jatuh. Dampaknya apa? Negara Amerika Latin, termasuk Indonesia juga. Produksi minyaknya banyak, harga minyak naik, dia surplus. Tapi bedanya Amerika Latin sama Indonesia tahun 70, Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin, Meksiko, Argentina, ketika harga minyak itu naik, dia juga menerbitkan surat utang. Jadi artinya penerimaan negaranya naik nih, masih ke Mas Andri, karena harga minyak. Karena penerimaan negara naik, dia optimis. Terbitin Kita terbitin surat utang aja untuk pembangunan lah, ekspansi dan sebagainya. Nah, selama harga minyak dari 70 sampai 77-nya no issue, memang dia liquid. Harga minyaknya naik. Begitu di 78 harga minyak jatuh ke bawah, Meksiko gagal bayar bunga. Karena gini, penerimaan negaranya turun, bunganya naik kan, gagal bayar. Di 80 pokoknya pun dia gagal. Padahal Meksiko itu rasio hutang terhadap GDP-nya 31%. Jadi balik lagi Mas Ike dan Mas Andri, di tahun 30, tahun 70 ya, ributnya itu yang bakal default itu Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya. Tapi korbannya bukan mereka, korbannya itu negara yang ketiga, negara berkembang, negara ketiga. Yang kan orang selalu ribut, wah Amerika Serikat sama Jepang itu debt to GDP rasionya 100%, 200%. Indonesia masih 44%. Saya hanya ingin mengatakan, ingat loh cerita Meksiko. Cerita Meksiko itu debt to GDP rasionya 31. Berarti artinya ini secara geopolitik ini sebenarnya mempengaruhi perekonomian Indonesia nanti ke depannya ya Bang ya. Itu ya secara garis besarnya itu. Nah, tapi ketika kita melihat di tahun 2026 posisi Indonesia sendiri sudah gabung ke BRICS ya kan. Terus kemudian juga Pak Prabowo juga sering melakukan kunjungan-kunjungan ke Rusia, ke Cina, ke Amerika bahkan gitu ya. Pendekatan-pendekatan itu sebenarnya berpengaruh nggak sama ekonomi Indonesia nantinya Bang? Ya, jadi gini. Kalau saya ngelihat ya, kelihatannya Presiden Prabowo ini dia membaca geopolitiknya di tahun 80, bacaan saya. Jadi Presiden Prabowo melihat bahwa ketika Orde Baru, Soeharto 1980, dia bisa melakukan counter cyclical di saat dunia dalam krisis surat utang Amerika Latin. Kita tahun 80 bisa tumbuh. Jadi dia berpikir tahun 80 itu apa sih kebijakannya? Oke. Ini belajar dari situ berarti ya? Belajar dari situ. Coba kita lihat. Tahun 80, era Soeharto. Tahun 80, menurut saya, Soeharto itu kebijakan fiskalnya kampung kepung kota. Jadi ekonomi di kampung dibuat bekerja, mengepung kota. Karena perkotaan lagi kena krisis geopolitik segala macam. Apa program dia? Program unggulannya. Reforma agraria yang dibungkus dalam transmigrasi. Jadi PU bangun irigasi, membuat sawah di Kalimantan di mana itu bisa ditanami jadi sawah, ya kan? Ya terlepas kemudian jadi banyak kritik hari ini bahwa penyeragaman pangan itu dimulai tahun 80. Jadi tahun 80 itu kan reforma agrarianya dilakukan di lahan tandus
dibuat lahan itu dengan konsep haranisasi, siap untuk jadi sawah, Ya. dibangun irigasi, dibiayai oleh APBN, kemudian dibagikan sebagai land reform kepada orang yang bertransmigrasi. Betul. Ya, kita perlu akui bahwa kebijakan ini memang kebijakan game changer. Itu yang membuat bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi di tahun 80 cukup solid. Ya. Kemudian apa kebijakan berikutnya? Kebijakan berikutnya tentang BKKBN. BKKBN 2 anak cukup itu dengan masifnya program BKKBN. Berikutnya lagi apa? Dikenalkannya Tabanas. Ya. Jadi orang yang menabung di rumah digeser menabung ke bank. Nabung ke bank. Ya, ya, Jadi betul. ada dana likuiditas di bank yang bisa bergeser. Ya. Coba kita lihat sekarang Prabowo Subianto yang Nah, programnya apa tuh, Bang? programnya dia menganggap Iya. bahwa kampung-kampung kota dia itu adalah MBG dan KMP. Oke. Koperasi Maka Merah Koperasi Putih. Merah Putih. maka Ya. berisi gratis dan Koperasi Merah Putih. Kenapa? Dia berpikir bahwa makan bergizi gratis ini akan dilakukan oleh bisnis di seputaran yang akan dibagi-bagikan. Iya. Koperasi Merah Putih juga akan ada di situ. Ya. Jadi kalau dulu konsepnya Orde Baru itu dengan transmigrasi, dia konsepnya membangun bisnis di pedesaan, di community base yang sifatnya MBG, yang sifatnya Koperasi. Koperasi Merah Putih. Coba kita lihat. Ini kita stop dulu di sini ya, sebelum kita kritik di mana kelemahan Prabowo dalam mengkopas kebijakan 80. Berikutnya lagi apa? Ciri khas kebijakan 1980 dari era Orde Baru. AMD, ABRI masuk desa. Ya, yang dikenal dengan difungsi ABRI buat teman-teman demokrasi. Apa yang coba sinyal kuat juga tentang ini? Sinyal kuatnya pertama kali Presiden Prabowo memerintah untuk gabah petani itu dijagain sama polisi sama tentara kan. Ya, betul. Ya kita nggak usah mendakik-dakik, kita baca aja sekarang kan misalnya BUMN aja militer lagi gitu ya dan sebagainya. Jadi ciri khas bahwa ekonomi komando bertumpu kepada AMD, ABRI masuk desa, sebetulnya juga dilakukan oleh era Presiden Prabowo. Bahkan kan MK sudah melarang 2 jabatan aja kemarin, kepolisian dan kemudian oleh Presiden juga diokein. Jadi saya melihat, oh terkonfirmasi nih. Melakukan ekonomi kepung kota yang melaksanakan ekonomi komando persis Orde Baru. Tapi di mana kelemahannya? Saya ingin mengkritik Presiden Prabowo dari kritik ayahnya, Profesor Sumitro terhadap Soeharto tahun 1985. Jadi, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu, dan itu kan kalau kita baca mulai renggangnya sebagai teknokrat, dia mulai renggang dengan Pak Harto. Dia mengkritik karena ICOR, ya ICOR penciptaan lapangan kerja dari biaya investasi, jadi ketidakefisienan lah. ICOR meningkat di tahun 85. Jadi meskipun ekonomi itu seolah-olah ekspansif, tapi ICOR-nya meningkat. Itu kan yang kalau kita lihat menurut Prof. Sumitro, bocornya anggaran 30%. Kritik Profesor Sumitro, ekspansi fiskal tidak bisa dilakukan kalau kelembagaannya korup. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, 2 hal terhadap Presiden Prabowo. Soeharto memilih kebijakan kampung ke kota 1980, surplus APBN, Mas, dari bonanza minyak. Dari harga minyak. Dari harga minyak. Dan pada waktu itu kita belum punya tabiat berhutang kayak Meksiko. Ya. Jadi dia memang surplus. Jadi dia membiayai pembangunan irigasi, pembangunan segala macam dari surplus, bukan dari surat hutang. Ya. Berbeda dengan kondisi yang sekarang. Kondisi sekarang, Surat utang kita pemerintahan tinggi. setelah reformasi menanggung beban obligasi rekap, kemudian masuk ke era pemerintahan yang terus mengenalkan surat utang komersil. Jadi kita memulai yang dilakukan oleh Amerika Latin tahun 70, tahun 2008 dengan menjual surat utang di pasar komersil kan. Iya, betul. Nah, kemudian era Joko Widodo yang 10 tahun kemarin membiayai lewat perbankan, lewat segala macam, jadi kredit macet. Jadi bahwa kondisinya kalau tahun 80 membiayai ekspansi dengan Dari surplus, sekarang membiayai ekspansi di saat kita mengalami beban surat utang yang besar. Oh, oke. Beda banget. Nah, mohon maaf nih, saya melihat seolah-olah ini tidak menjadi masalah.
Saya ingin mengingatkan, Argentina sebagai salah satu yang negara Amerika Latin, sampai sekarang nggak selesai-selesai masalah tentang surat utang tahun 80 itu. Terakhir tuh Mei 2020, Argentina tuh default, gagal bayar surat utang. Di awal tahun 2020, pas era COVID itu, pemerintahan Argentina itu menghendaki ada pertemuan bondholder meeting. Karena kan surat utangnya di pasar komersil. Iya. Jadi pertemuan dengan bank-bank besar yang pegang besar surat utang di pasar keuangan. Ditolak restrukturisasinya. Alasan bondholder meetingnya, Anda pas menerbitin hutang dari 2007 sampai 2015 itu melakukan manipulasi data statistik. Default lah dia di Mei 2020. Nah kalau Indonesia sendiri Indonesia gimana, Bang? akan mencapai itu, atau jangan-jangan karena Bu Sri Mulyani Iya. sempat mengatakan revolt, sehingga kita tidak terhindar dari default itu. Saya ingin kita fair. Ya, kita fair. Satu, kita bicara sinyal nih Mas Ike, Iya. sama Mas Andri. Penerimaan negara kita sebetulnya sejak 2023 sudah terlihat gejalanya. Coba bayangin Mas Ike, 2022 ya, APBN kita tuh mendapatkan windfall, mendadak mendapatkan uang yang tidak diduga-duga dalam APBN. Akibat kenaikan harga batu bara di 2022 habis Covid, kenaikan harga amoniak. Jadi bayangin Mas, amoniak ya yang harganya biasanya cuma 300-an. India tuh berani beli 1.100 di 2022. Jadi kalau Anda lihat misalnya produsen amoniak kita pupuk lah. Di tahun 2022 pupuk itu holdingnya keuntungannya 19 triliun. Yang biasanya untungnya cuma 5 triliun. Itu aja kan udah naik hampir 4 kali lipat. Iya. Ya kan? Iya. Nah di 2022 itu kita mendapatkan surplus. Seolah-olah ekonomi sudah baik-baik saja. Karena harga batu bara naik. Di 2023 hilang ini. Karena kan gini, yang dilakukan itu front loading. Jadi karena negara-negara ini habis COVID, takut terjadi lagi namanya krisis pangan kayak waktu tahun 1922, dia memboronglah yang namanya basic untuk energi dan pemupukan. Iya, iya, iya. Amoniak dan batu bara. Tapi kan dibeli total di 2022, di 2023 dia udah nggak beli. Ya. Iya, iya. Tekanan. Nah, Nyetok lah istilahnya Nyetok. itu ya. yang menarik di 2023, Mas Ike sama Mas Andri, ini biar kita juga tune in dengan masyarakat banyak. Mulai muncul tuh. Masyarakat di kelas bawah bilang, saya dikejar-kejar sama pinjol. Mulai muncul tuh di medsos. Wah, saya gara-gara tetangga saya beli ini pinjol, HP saya diteror sama pinjol. Rame lah. OJK menanggapinya pada waktu itu normatif. Kalau pinjol itu ilegal, tidak dalam pengawasan kami. Rame kan situasinya. Ya, betul. Iya. Saya waktu itu mengatakan, ini kita jangan salah baca. Dunia ini kan misleading, kita jangan misreading dong. Iya, iya, iya. Gitu loh, ya nggak? Dunia ini kita baca, kenapa sebetulnya terjadi yang namanya kredit macet di pinjol sampai dikejar-kejar sama debt collector. Iya. Sinyalnya adalah saya katakan, berarti kelompok masyarakat ini membiayai konsumsinya sudah tidak pakai pendapatan, Tapi pakai hutang. pakai hutang dan tidak punya tabungan. Kan Ya, gini karena ya. mungkin sudah mantap tadi, makan tabungan, Kita jadi biar- habis. Mantap itu makan tabungan. Nah, kita biar membumi nih Mas Iko, Iya, Mas Andri, iya, iya, kita iya, membumi. iya. Saya sekarang punya gaji. Gaji saya pertama kali kan pasti buat konsumsi. Betul. Kalau konsumsi, gaji dikurang konsumsi masih berkurang, sejahtera saya kan. Ya. Saya simpanlah kepada, kalau untuk konsumsi kan fungsi uang untuk transaksi. Iya. Artinya ketika saya dapat transaksi, gaji, saya bukan transaksi untuk konsumsi, saya dan keluarga saya. Bersisa, tapi hidup ini kan kadang-kadang tidak selalu mulus. Iya. Ya. Berjaga-jaga, Ada. saya tabung. Saya tabung, betul. Saving. Saving kan? Iya. Ternyata setelah saya tabung aja, saya ini liquid berat. Mulailah saya muncul itikat ketiganya, berspekulasi. Berspekulasi itu artinya, nyoba-nyoba deh investasi deh. Iya. Karena diimpan di deposito kayaknya bunganya segini Kecil, deh. ya. Kecil deh, mulai main lah ke segala macam. Ya kita harus bedakan spekulasi itu kalau orang mengatakan pakai ilmu,
itu spekulasi. Tapi kalau nggak pakai ilmu, judi. Judi. Oh, ya. Nah, karena kan gitu. investasi itu ada ketidakpastian, Mas. Iya, Jadi iya, jangan salah artikan bahwa spekulasi itu ini. Jadi Pakai feeling tuh judi berarti ya? kalau dalam buku-buku textbook ekonomi Iya. tentang fungsi uang, fungsi ketiga itu spekulasi itu artinya itu. Iya. Karena orang itu mempertaruhkan masa depannya Iya. lewat keyakinannya, lewat persepsinya. Nah, kita lihat nih. Sekarang misalnya tahu-tahu yang diharapkan itu, yang tidak diharapkan terjadi. Untuk konsumsi gaji saya udah nggak cukup. Iya. Pertama apa yang dilakukan? Kalau punya tabungan, mantap. Makan tabungan. Makan tabungan, iya. Berkuranglah tabungan. Sinyal mantap ini sudah terjadi dalam penurunan nilai pokok di tahun 2023. Ya, Nilai itu sudah pokok, mulai terlihat. mulai terjadi di orang yang punya pokok 1 juta, turun nilai pokoknya. Dan itu sempat dirilis oleh BI juga pada Oleh saat BI itu. dan LPS juga. Iya, LPS. Betul, ya. oleh LPS juga di 2023. Sisi lain, muncul pula pinjol kan. Jadi kan gampang aja ngeliatnya. Kalau orang yang punya tabungan, dia makan tabungannya. Ada sinyalnya, mantap, berkurang. Kalau orang yang nggak punya tabungan, ngutang. Dan yang paling cepat ya Pinjol. lewat pinjaman online. Pinjol, iya. 2023 memberikan sinyal awal ini Mas Ike dan Mas Andri. Terjadi mantap, terjadi maut, makan utang. Jadi kan mantap makan tabungan, Iya. terjadi maut. Maut, makan utang. Tapi seolah-olah ini disanggah. Ini juga kan yang mengakibatkan ketika Agustus kemarin, ya di samping mungkin Menteri Keuangan Sri Mulyani udah terlalu lama ya. Sehingga kan orang merasa bahwa dia kayak nggak ada empati nih sama saya yang lagi sulit gitu kan. Iya, Karena iya, dia kan iya, selalu iya. bilang bahwa konsumsi masyarakat nggak ada masalah, Iya, baik-baik segala aja. macam nggak ada gitu kan. Iya. Jadi orang kan mulai meradang kan di situ kan di saat mereka mungkin mulai ngambil utang dan sebagainya. Nah, udah 2024 disanggah lagi nih persoalan daya beli yang merendah ini. 2024 Mas Ike dan Mas Andri. Konfirmasi ini sudah sedikit lebih nyata. Jadi kalau di 2023 belum terjadi Masih asumsi itu penurunan penerimaan negara, baru terjadi remang-remang dari orang-orang yang komplain ditagih pinjol, tapi Iya. penerimaan negara masih stabil. 2024 penerimaan pajak kita mulai turun, tapi belum drastis, ya kan? Mulai turun. Artinya kalau penerimaan negara dari pajaknya mulai turun, 2 sinyal kan? Masyarakat mulai mengurangi konsumsi, Iya. sehingga PPN turun. Ya. Masyarakat mulai tidak punya pekerjaan, sehingga PPH turun. Betul. Tapi 2024 belum sedrastis tahun ini. Jadi 2025 nih drastis ya. Nah, ketika waktu itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada masalah dengan daya beli masyarakat. Tidak ada masalah dengan sektor produksi. Masuklah kita ke Januari 2025. Februari 2025, Maret 2025. Ternyata betul defisit. Betul terjadi shortfall Iya. dalam penerimaan negara. Perlu kita ingat, di Maret 2025 APBN kita telat. Ingat kan Mas Ika? Ya, Mas iya, Ika? iya, iya. Orang kemudian di market ngelihat, oh ini bener nih kelihatannya pemerintah Indonesia tekanan fiskal. Cerita Meksiko tadi Mas, tekanan Iya, iya, fiskal, iya. penerimaan negaranya turun di saat nih 2025, 2026, 2027 beban pokok hutang jatuh tempo kita naik 2 kali lipat. Jadi 2024 itu beban hutang jatuh temponya 400 triliunan hutang jatuh temponya. Kalau bunga mah 550-an. Iya. Ya. 2025 850 hutang jatuh tempo. Bunga 550. 2026 besok 830 kalau saya nggak salah. Bunga 550. Makin banyak. 2027 820-an. Ya anggap aja rata-rata 850 dalam 3 tahun ini. Ya. Jadi secara hitungan matematis APBN, penerimaan negaranya turun di saat belanja rutinnya naik karena adanya peningkatan hutang jatuh tempo. Iya. Nah, saya dalam hal ini, karena ini to the point kan nama acaranya, saya to the point aja. 2025 ini sudah jelas kan? Menteri Keuangan kemarin mengatakan memang shortfall. Remang-remang kita dengar pengusaha udah disuruh ijon nih. Pajak Januari, Februari udah disuruh bayar sekarang untuk pemerintah nutupin ini. Tapi kan balik lagi, saya ingin mengatakan, jangan dong kita nih misreading terus. Ini artinya ada persoalan serius terhadap konsumsi kita. Oke.
di level masyarakat kita yang sudah tidak melakukan konsumsi, sehingga PPN-nya turun, sektor formal makin berkurang, PPH-nya turun, itu yang mengakibatkan shortfall ini. Artinya bisa dikatakan kelas menengah kita akan turun kasta lagi. Oh iya. Dan sinyal ini makin jelas Mas Ike, menurut saya nih, berdasarkan indikator yang ada. Pinjol, ya, 2023, kita ini kan memang bangsa yang gampang lupa ya. Begitu rame-rame pinjolnya nggak ada, seolah-olah udah nggak ada masalah pinjol. Iya. Tapi kita ngomong pinjol legal deh, pinjol yang memang ada izinnya dari OJK. Data OJK menunjukkan transaksi pinjol di 2024 meningkat dari 2023. Ini yang Ya, legal betul, nih. betul. Iya, iya. Kita belum ngomongin yang Yang ilegal ilegal, nih. iya. Ilegal tuh bisa dari tetangga, bisa dari temen nih, Iya. kan gitu ya, gitu kan. Nah, itu meningkat. Yang menarik, NPL-nya juga naik. Jadi NPL itu kan, kalau saya sekarang minjem ke Mas Andri, Mas Andri pinjam dong. Iya. Berapa? 100. Oke deh, 100 tiap bulannya 10 ya. Iya. Bulan depan saya udah nggak bisa bayar 10. NPL saya. Iya, iya, iya. Artinya saya udah nggak bisa bayar kredit saya. Nah, kalau saya udah kena NPL, boro-boro saya mau nambah plafon kan? Iya. Mas Andri minjem lagi dong. Ini aja lu belum bayar. Iya, iya, iya. Artinya yang tadinya bisa mengandalkan konsumsi dari maut, udah nggak punya mautnya. Benar-benar mampus gitu loh, dengan kata lain kan Iya, begitu iya, ya. iya, Karena iya. persoalan NPL. Jadi ada dua indikator di sini. Bertumpunya masyarakat mengandalkan hutang meningkat. Masyarakat yang mengandalkan hutang juga sudah tidak mampu lagi berhutang karena NPL meningkat. Oh, itu kan di masyarakat kelas bawah lah ya. Iya, dibilangnya gitu. Kelas kantoran, kelas menengah tengah, kartu kredit. Data Asosiasi Kartu Kredit menunjukkan ya, transaksi kartu kredit juga meningkat volumenya. Dan yang menarik masih angka NPL-nya naik 2 kali lipat. Jadi di 2024 NPL-nya itu di sekitar angka 1,5, 1,5. Di bulan Juli angkanya udah di 2,8. Berarti banyak orang yang tidak bisa bayar cicilan kartu kredit nih. Kalau kartu kredit kita langsung kepada case-nya nih. Iya. Saya punya plafon misalnya 2 juta kartu Iya. kredit. Saya gesek nih 2 juta. Nanti kan tagihannya saya belanja 2 juta, ada tagihan minimum kan? Betul. Iya. Heeh. Yang dimaksud NPL di sini, saya udah nggak bisa bayar tagihan minimumnya. Sampai tagihan minimum pun juga nggak bisa bayar. Itu NPL kartu kredit nih. Iya, iya. Berarti tagihan minimum saya udah nggak bayar kan? Iya. Jadi NPL kan? Artinya saya udah nggak bisa naikin lagi kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Pagu kreditnya Pagu maksudnya. kreditnya. Jadi saya ingin mengatakan 2025 ini sinyal yang menunjukkan bahwa pelemahan daya beli itu bukan omon-omon loh. Ini ada bukti realnya nih. Ada bukti realnya bahwa satu yang namanya makan utang, konsumsi dengan tambahnya utang dari pinjol maupun kartu kredit meningkat, dan kemampuan mereka membayar pun tidak ada. Artinya mereka sudah tidak punya pendapatan kan? Iya. Ya nggak? Dan ini yang menjadi masalah kenapa penerimaan negara kita jatuh. Jadi daripada kita cuma sekedar akrobat, sebetulnya inti masalahnya di mana? Inti masalahnya ternyata ada di masyarakatnya. Yang masyarakatnya galop tulop. Gali lubang tutup lubang. Iya, mantap nih Mas Eka ya. Mantap sampai data bulan Oktober ya. Saya lihat data clearing Bank Indonesia. Antara outflow dari perbankan uang keluar sama inflow uang masuk ke perbankan masih tetap lebih besar outflow. Jadi artinya tren mantap tuh masih ada. Oh, oke. Nah, sekarang kita tiba dalam satu titik di sini. Saya selalu mengatakan apa yang terjadi ya di Bangladesh. Bahkan saya di Outlook 2024 saya bilang 2025 kita beresiko bisa kayak Bangladesh. Karena Bangladesh itu saya ya bisa dicek, saya di 2024 akhir tahun ngomong gitu. Karena Bangladesh itu dia memenangi pemilu lewat bansos. Begitu memerintah 8 bulan, fiskalnya udah nggak cukup untuk kasih bansos. Satu. Kedua, dalam pemilu sama juga kayak bos kita menjanjikan lapangan pekerjaan. Nah, gitu ya. Nah, Bangladesh juga Perdana Menteri Hasna dan koalisinya itu menjanjikan lapangan kerja. Pemicunya apa coba di Bangladesh setelah 8 bulan berkuasa? Dia membuka lapangan kerja untuk PNS-nya Bangladesh, tapi untuk keluarga veteran perang. Marah Gen Z-nya. Ordal. Jadi artinya, wah ini kok jadi kayak gini. Rusuhlah Bangladesh. Jadi di 2024 saya mengingatkan, jadi jangan sampai nih, karena suka tidak suka kan, bahwa pemilu itu bertumpu kepada yang namanya bansos.
janji pemenuhan lapangan kerja, Iya. ini bisa terjadi. Sehingga pas Agustus kemarin terjadi seperti itu, ya menurut saya sesuatu yang sebetulnya terprediksi. Apa yang terjadi di Bangladesh yang pernah Bung Yanuar prediksi di tahun 2024? Kalau kita lihat di 2025, Bangladesh lewat bansos, kita kan punya program MBG, kemudian ini menjadi apa ya? Menjadi semacam apa? Yang mencengkeram untuk agar kaki kita semakin lambat lagi pergerakan ekonomi kita. Makanya coba perhatikan, dari sejak Menteri Keuangan Purbaya menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahkan dia sering mengulang. Dia mengatakan, dan dia menyalahkan Bank Indonesia, yang menyalahkan segala macam, Iya, yang iya, uang iya, dicekek segala macam. Dia bilang bahwa setiap akan terjadi krisis di Indonesia, krisis itu tidak akan jadi krisis kalau M0 tuh gini, gampangnya masyarakat ngomong kan agak bingung nih masyarakat dari M0, Iya, M1, iya, M3, iya. M2. Banyak istilahnya. M0 tuh uang kita nih di dompet nih M0. Jadi uang benar-benar uang dipegang masyarakat tuh base money itu M0 gitu ya. Jadi uang untuk transaksi. Purbaya mengatakan kalau M0-nya dipulihkan, maka tidak akan ada krisis. Jadi dia bilang di Agustus itu M0 kita ketat, makanya terjadi ya kegelisahan itu. Sehingga menurut dia, agar tidak terjadi lagi pemerintahan ini tidak jatuh, maka M0-nya harus basah. Itu kemudian yang Purbaya menarik dana uang dari BI yang disebarkan mengucurkan ke 5 Himbara. bank pemerintah. Ya, kan teorinya gini, kalau M0 itu ingin basah, gitu ya, teori moneternya, suku bunga harus rendah. Jadi uang akan mengalir ke ini teori, Betul. Ya. teori ininya. Tapi gini, saya ingin melihat bahwa perspektif in detailnya, kejadian ini tidak selinier itu karena geopolitik tadi. Jadi walaupun saya kenapa awal ini ngomongin geopolitik yang tajam, agar kita ini tajam dalam melihat persoalan. Jangan hanya persoalan piecemeal-piecemealnya ya. Iya, iya. Jadi beda betul. Kalau dunia ini dalam posisi tidak ada soal geopolitik, betul selinier itu. Jadi kalau sekarang saya ingin basahin M0, turunin bunga gitu. Ya. Nah, Daya beli naik. daya beli naik. Iya. Nah, sekarang saya coba lihat gini. Ini perbedaan saya dengan teori trickle down effect yang diutarakan. Jadi kan kalau ini kan teorinya gini nih. M1 itu kan uang yang berjaga-jaga itu loh Mas. Iya. Ya. Kalau M1-nya jadi kredit itu ke sektor usaha, akan jadi M0 jadi gaji. Ya, betul. M0 gaji ini akan jadi M0 beli gorengan, beli kopi. Iya, iya. Itu teorinya nih. Jadi artinya teori yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah doronglah kredit agar membiayai sektor real. Sektor real akan mempekerjakan orang, orang akan dapat gaji, orang dapat gaji akan belanja. Iya. Dengan adanya belanja, pertumbuhan ekonomi akan lebih akan mengikuti. Betul. M0 jadi basah. Jadi basah. Tapi saya punya pandangan lain gitu. Iya. Kalau kita lihat konteks globalnya, ini sekarang saya ambil contoh, ketimpangan finansial, ya. Jadi orang yang cuman sedikit, cuman 1% dari populasi orang punya uang di bank, yang punya uang di atas 5 miliar, duitnya nambah. Jadi kalau yang di bawah itu mantap, yang ini nambah gitu loh. Tapi kalau kita lihat detailnya lagi nih, Mas Andri sama Mas Ike, ternyata terjadi konversi loh. Konversi dari tabungan rupiah ke tabungan falas. Oh, oke. Jadi nilainya yang naik itu juga karena nilai rupiah kita yang melemah loh. Jadi ambil contoh ya, ambil contoh misalnya saya punya duit nih, anggap aja saya punya duit 10 miliar lah. Ya, kalau punya duit Kemudian 10 diubah miliar. di konversi. Saya ketika kemarin rupiahnya misalnya 15.500, saya tuker nih ke Ke US falas. dollar. Iya, US Falas. dollar. Sebenarnya saya nggak nambah tabungan saya, Mas. Sekarang harga rupiahnya 16.500, naik kan nilainya Naik, dalam rupiah kan? Ya. Betul. Jadi in detail itu terjadi. Nah, kalau seperti ini sebetulnya meskipun tabungan US dollarnya di perbankan dalam negeri, capital flight sudah terjadi. Iya. Persepsi orang bahwa rupiah lemah itu sudah terjadi. Ini yang ingin saya utarakan. Kita baru ngomongin yang itu. Kedua, angka deflasi di bulan Februari 2025. Jadi 2025 itu kita deflasi, Mas. Itu menunjukkan bahwa daya beli kita parah. Orang udah tidak konsumsi. Satu-satunya inflasi harga emas. Jadi, mohon maaf kate nih, tipe bandar bubur aja, dia udah nyari emas. Iya.
Ya entah karena ajaran orang tua, entah karena ya kan. Dan coba kita lihat lah kalau di medsos kan, kembali misalnya ulama-ulama, ustadz-ustadz juga kan selalu mengatakan kan bahwa uang adalah emas dan beli emas fisik dan sebagainya. Di bulan Februari, bulan Maret cari emas antam tuh mulai susah, Mas. Udah. Iya. Sulit. Adanya pecahan yang kepingan 1 kilo. Apa yang dibaca pemerintah soal ini? Pemerintah mencoba menggeser. Oh, kalau masyarakat ini mau safe haven ke emas, kita buat deh bank emas, Iya. rekening emas. Ya. Jadi jangan fisik. Iya. Kan kalau rekening emas, uangnya tetap bisa dipakai kan oleh Betul. perbankan kan. Betul. Iya. Tapi kelihatannya ini tidak terlampau sukses. Tetap orang nyari emas batangan nih. Iya. Karena masyarakat Indonesia Iya. kecenderungannya melihat fisik. Fisik. Iya. Nah, sampai titik itu, Mas. Apa yang ingin saya kupas dari sini to the point-nya? Iya. Artinya orang yang masih punya kemungkinan berjaga-jaga dan masih punya ruang untuk berspekulasi investasi, menghedging masa depannya, sudah mengalihkan ke emas. Sesuai dengan tren geopolitiknya. Oke. Nah sekarang Dan itu artinya memang uangnya tidak akan muter tuh. tidak akan muter. Pertanyaan saya Mas Andri, ini penting nih, bagus ya Mas Andri nanya ke sini. Iya. Artinya kalau sekarang kita ingin mendorong M1, uang di perbankan, dorong ke kredit, sementara orang yang punya uangnya mengalihkan uangnya ke safe haven ke emas, dan diam di emas, kan nggak bisa diapa-apain. Iya. Ya nggak? Ya. Gimana kredit juga bisa ngucur kan? Iya. Nah di titik ini, Menteri Keuangan Purbaya, game changernya apa? Kalau orang kaya ini naruh duit ke safe haven, gue jadi market maker deh. Gue sebagai orang yang mengambil inisiator. Agar orang kaya follow gue sebagai Menteri Keuangan. Bahwa gue optimis terhadap sektor real. Saya pindahin lah duit dari Bank Indonesia Ke 5 bank ke Himbara. lima bank Himbara. himbara. Saya ingin melihat dalam konteks positif bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang membentuk ekonomi ahead the curve, mendorong semua orang yang punya uang untuk ikut saya. Oke. Gitu loh, ini Ah, sisi iya, iya, positifnya iya, nih, iya. bahwa ikut saya. Bahwa saya sebagai Menteri Keuangan optimis sektor real Indonesia Jalan. jalan. Makanya dia selalu bilang kan, ekonom-ekonom yang ngomong demand side-nya bermasalah, belajar lagi ekonomi. Iya. Terlepas dari nyinyirnya terus dia ngomong majalah ekonomis. Tapi saya ingin melihat sebetulnya dia ingin membangkitkan bahwa gue optimis loh terhadap sektor real. Jadi kalau saya aja berani Masa lu menempatkan enggak luas, gitu ya? masa lu enggak? Iya, Gitu. iya, Jadi iya. intinya kan yang disebut dengan signaling teori ini. Jadi dia memberikan sinyal. Nah kelihatannya tidak cukup menolong ya. Nggak cukup meyakinkan. Ya, karena kalau ini asumsi saya, silakan koreksi Bung Yendor. Kalau saya melihat harga emas ini yang cenderung terus meningkat, akhirnya orang ya lebih baik saya bertahan di emas saja. Iya. Karena Kan gini. trennya ya nggak tahu ya. Sekarang mungkin di sekitar 3.500, Pak. Sekarang 4.300. 4.300 per troy ounce-nya. Di Antam 2,5 jutaan kan? Iya, 2,5 juta. Kan gini, itu ya Mas Ika ya. Satu, kalau orang makin ke atas, kan mainnya juga sama hedge fund Mas. Iya, Bukan- pasti. Bukan main cari Antam kayak gitu kan. Iya, iya. Kan yang dia baca pun info-info yang dihasilkan oleh hedge fund-nya. Yang tadi aku bilang di depan. Dia ngelihat Cooper to gold ratio-nya tetap tinggi. Artinya, saya simpan emas kan. Iya. Iya. Yang bawahan dikit, dia baca kan. Oh nyari emas Antam susah. Kan dia juga akan terdorong ke situ. Iya. Jadi menurut saya, Purbaya lawannya siapa? Lawannya geopolitik yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Iya, 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 betul. iya, betul. Lawannya siapa? Lawannya emak-emak di pasar yang pada nyari emas. Iya. Nah jadi menurut saya resiko terbesar di 2026 kalau pemerintah tidak bisa mendorong transaksi antar kelas ini. Kan gini, asumsi dari Menteri Keuangan Purbaya ini kita nggak usah tergantung asing. Jadi yang seperti saya utarakan tadi, kalau misalnya Amerika Serikat ternyata ekses likuiditas yang nggak kayak tahun 2009, ya kita punya uang kok untuk menggerakkan perekonomian kita. Iya. Tapi kan gini, kalau kita lihat, mungkin yang punya uang akan ikut bergerak dengan pemain gedenya yang bergerak kan? Iya. Ya nggak? Nah, Iya, jadi betul. 2026, masih ke Sandri, kalau pemerintah tidak berhasil membuat transaksi antar kelas, maka kita berpotensi terjadi perang kelas. Jadi saya ingin mengulang apa yang saya katakan di 2024, ya kita bisa berpotensi
kayak Bangladesh, alhamdulillah enggak lah ya, Agustus kemarin bisa selesai. Tapi kan ini kan gini ya, yang jadi persoalan utamanya, yang tadinya segini nih, tapi saya masih bisa Ya. napas kan. Iya. Besok ke sini. Kalau makin tenggelam, maka akan terjadi keresahan kan. Jadi apa yang perlu didorong pemerintah ini? Pemerintah ini perlu mendorong likuiditas Iya. yang berhenti, bukan karena hanya kebijakan Bank Sentral BI yang suku bunganya, tapi likuiditas persepsi yang berkembang dalam geopolitik ini, orang bisa profit taking. Kalau ngomong sih gampang, Mas. Saya ngomong gini deh, saya cek aja datanya. Iya. Family office yang sering disebutin Pak Luhut segala macam gitu ya. Family office ini kan nasabahnya hedge fund. Iya. Kalau sekarang saya punya datanya ya dengan bisik-bisik lah, tanya lah kan sekarang temennya banyak nih, ada Ray Dalio, ada apa kan. Saya bisa memetakan nih, oh nasabahnya di Indonesia ini si A, si B, si C gitu. Saya persuasif bisa ngomong, Pak, Bapak kan udah beli emas dari harganya waktu hedge funding gerek dari 900. Udah cukup Cukup untung dong. nih. Kalau gitu ya. Bapak sekarang realisasikan aja udah Iya. 5 kali, Pak. Iya, betul. Hah? Iya. Kenapa Bapak nggak realisasikan aja, Pak? Udah gitu mulai berkontribusi terhadap pembangunan. Itu ide Patriot Bond kan? Iya, betul. Iya nggak? Kebangsaan lah ya. Itu Iya, ide iya. Patriot Bond. Iya, Gitu. iya. Itu ide Patriot Bond. Tapi menurut saya, sepanjang penyakit konflik of interest-nya nggak selesai, Nggak akan percaya. gini loh maksud saya, Patriot Bond. Transmisinya ke M0 kemana? Kita ngomong hilirisasi sampah, kejauhan buat saya. Coba, saya ingin mengupasnya lebih dalam. Masyarakat gurem kita tuh ada di mana? Data BPS. Ya. Data BPS ketika sektor formalnya PHK, dia bergeser ke sektor informal. 18,9 juta bekerja pada keluarga tidak digaji. 41,5 juta bekerja di sektor pertanian. Mas Ike, Mas Andri, data BPS yang diklaim pengangguran kita rendah, tapi terjadi konversi dari pekerja sektor formal ke informal. Yang nampung di mana? Yang nampung pertanian. Yang nampung Mbok E, Pak DE, Pak LE. Tanpa dibayar. Jadi kalau sekarang kita ingin membuat dia menjadi bekerja dibayar, artinya M0-nya harus ke situ kan? Betul. Artinya Patriot Bond yang diterbitkan harus menciptakan pekerjaan itu kan? Ya. Ya, pekerjaan yang real. Saya ingin men-challenge Patriot Bond yang dikeluarkan. Ya 4L lu lagi gitu loh. Ya kan dalam artian kan bisnis sampah kan teman-temannya juga. Ya kan bisnis ini. Jadi menurut saya yang jadi orang dipaksa untuk mengkonversi pun dia menganggap ini gue diperes ya. Dan ini akhirnya tentu akan berdampak kepada kelas menengah yang tadi kita tidak berharap akan terjadi perang antar kelas menengah antar kelas. Tapi yang perlu diwaspadai oleh kelompok yang kelas menengah kita yang cukup besar ini dari self reward menjadi self torture. Iya. Dan gini, lewat to the point ini, saya juga banyak orang bertanya ya, terus kita bagaimana caranya bertahan hidup? Gitu ya? Iya. Pertanyaannya adalah, udahlah terserahlah pemerintah mau gimana, yang penting saya nggak belangsak deh. Betul. Ya saya hanya satu yang bisa saya katakan, ya kalau Anda masih punya tabungan, pasti Anda berpikir bagaimana caranya Anda dapat investasi yang untung. Betul. Saya ingin fair mendudukkan masalah. Kalau Anda baru berpikir mau masuk ke emas sekarang, saya berpendapat Anda masuk di waktu yang sudah keliru. Kenapa Mas Andri dan Mas Ike? Ini pandangan saya ya. Ini insight nih Mas. Menurut saya 2026 Iya. itu juga bisa menjadi titik akhir harga emas tertinggi. Oh. Setelah itu akan diguyur ketika kalau Amerika Serikat dan Cina ketemu win-winnya. Kenapa? Oke. Tahun 1980 Mas, penyelesaian krisis Amerika Latin tidak dengan perang. Tapi Amerika Serikat berdamai dengan Jepang. Jepang dimasukkan ke dalam SDR IMF dengan jumlah porsi yang besar. Pandangan saya secara geopolitik, menurut saya Cina
secara kultural agak mirip Jepang, bangsa pedagang, bukan bangsa yang maunya itu keras-kerasan ya. Keras-kerasan gitu. ya. Satu-satunya di BRICS mungkin yang pengen menyulut perang ya mungkin Rusia ya. Gitu. Menurut saya kalau pada akhirnya bahwa Cina dengan Amerika Serikat ketemu seperti Amerika Serikat ketemu Jepang di tahun 80, mungkin selesai nih. Dan kemudian akan cash in kan. Ya. Bayangin Mas, kalau orang baru masuk nih, beli emas nih, tahu-tahu balik arah karena udah harga paling topnya itu kan. Iya. Kan Turun. kalau tujuannya untuk dapat untung, bisa nangis dia. Iya. Harga emas saya turun. Saya ingin memberikan hati-hati nih. Harga Ya. emas ini memang masih punya potensi naik, tapi tingkat volatility-nya juga lagi tinggi. Jadi ini yang terjadi itu, orang yang beli dari harganya di bawah, belum mau lepas, karena ngerasa belum saatnya turun. Tapi kan gini, coba bayangin ya, kita sekarang pakai skema aja Mas Ika sama Mas Andri. Saya beli emas 900.000. Ya, Ya. 900.000 tuh di tahun 2023 tuh segituan lah. Iya. Saya belum lepas-lepas sekarang. Harganya sedang 2,5 juta. Ya nggak? Besok katakanlah volatile, jadi 2 juta. Saya masih untung kan? Iya. Ya. Tapi kalau orang yang masuknya di 2,5 juta, besok jadi 2,7 juta, saya mikir kan, wah enggak lah, kayaknya masih naik ke atas. Taunya dari 2,7 ke 2 juta. Nah, Nangis kan? Nah, Karena iya, saya iya. masuknya di 2,5 kan. Iya, Jadi iya, iya. maksud saya hati-hati juga dalam spekulasi berlebihan. Karena kalau dalam situasi kayak gini, orang juga akan berspekulasi berlebihan gitu. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau Anda memang inginnya trading, ya Anda harus punya ilmunya. Karena Iya. walaupun harga emas itu sekarang masih kemungkinan masih akan tinggi, tapi eranya udah masuk ke era trading nih. Volatile. Nah, jadi saya ingin mengatakan negara ini dibutuhkan oleh orang yang kelompoknya tuh kaya kagak, miskin kagak. nah. Kalau kelompok miskin, pemerintah kasih M0-nya BLT. Makanya kan pemerintah ini kan optimis betul pertumbuhan ekonomi akan jalan. Ya. Karena Ya. 3 bulan terakhirnya kan dikasih BLT. Ya. Tapi Itu ya kan inilah buat nasib masyarakat. berkata lain seperti pantunnya Mas Ika di awal tadi. Taunya ada bencana kan jadi net off Betul. nih. Iya. Yang tadinya digusar oleh BLT bisa naikin konsumsi, ada bencana kan jadi net off ya. Iya. Nah, jadi menurut saya pemerintah berkonsentrasi ke kelompok bawah dapat BLT. Kelompok atas sudah tahu bagaimana caranya mengatasi Krisis ya. krisis adalah peluang juga untuk cuan kan. Ya, betul. Dan dia udah masuk sejak lama Ya. dengan informasi yang simetrik buat dia. Yang di tengah ini, Ada pengampunan pajak pula. yang di tengah ini dapat BLT kagak, Iya. Dapat privilege juga enggak? dapat info juga udah ketelatan gitu kalau sekarang masuk udah asimetrik. Nah, jadi menurut saya Iya. kalau pemerintah bisa melakukan stimulasi di kelompok yang ini, kita akan melalui, dan menurut saya ujiannya sampai 2027 nih. Itu caranya Wah, gimana? cukup panjang. Caranya gimana, Bang? Ya. Menstimulasi Ini, iya, kelompok betul. menengah nih. Gimana caranya? Iya. Ya, Kalau mau kita nggak- lihat kan Iya. gapnya juga terlalu tinggi ya, terlalu Iya. lebar Terlalu- antara kelompok menengah kita. Iya. Tapi dengan gap yang kelompok menengah kita yang lebar, yang cukup tinggi, yang cukup lebar ini, cukup besar ini, kan kita membuat kita lolos dari krisis moneter di tahun 98 kan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan? Apalagi tadi prediksi sampai 2027, Bung Januar. Ya, jadi kalau saya, Mas Ike dan Mas Andri, saya ingin memulai dari idenya Presiden Prabowo, tapi ide ini menurut saya dibicarakan, tapi nggak konkret sebetulnya. Oke. Jadi misalnya Presiden Prabowo, ya terakhir saya baca kata Menteri Menteri Hukum dan HAM, nggak HAM ya, sekarang Menteri, Ya, Menteri Hukum. Menteri Hukum. ya. Menteri Hukum bilang sedang menyusun RUU tentang uang damai korupsi yang akan diberikan ke APH. Saya ingin mengatakan, Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, Profesor Sumitro mengatakan, kalau kelembagaannya buruk, maka ekspansi fiskal malah menambah keburukan. Ya. Cerita baik 1980 Orde Baru itu jadi bumerang dengan paket kebijakan Oktober 1988. Yang meliberalisasi perbankan, yang kemudian jadi krisis 1998. Saya menganggap Pakto 1988 itu terulang dengan mencoba lagi sekarang
seolah-olah kalau kreditnya ke Koperasi Merah Putih kasih aja. Iya. Ya kan gitu lah. Terus Pak MBG, ya MBG mohon maaf gitu kalau anak wakil ketua DPRD aja bisa pegang 19 MBG gitu loh. Kan itu kan artinya bahwa ini bukan redistribusi uang fiskal negara kepada masyarakat luas, Oke. tapi kepada bancakan proyek kan. Ya, Ya. betul. Dan ini yang dikritik oleh Sumitro terhadap kebijakan 1980-nya Soeharto loh. Jadi saya ingin mengatakan, sebelum kita melangkah kepada persoalan menggunakan aparat hukum untuk misalnya mengembalikan uang, menurut saya kita perlu mencontoh apa yang dilakukan Cina nih. Mas Ike, Mas Andri, Cina waktu Hong Kong akan diserahkan oleh kolonial Inggris ke Cina. Cina menyadari gitu, kalau diserahkan ke saya, bangsa saya ini mentalnya korup. Iya. KPK didirikan di Hong Kong dalam masa transisi. Fokusnya apa? Polisi dan jaksa. Jadi polisi dan jaksanya beres, baru Cina menerima kan transisi dari Inggris. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, Pak Presiden Prabowo, apakah Bapak meyakini aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, polisi, dan sebagainya, itu sudah bebas dari masalah. Jadi jangan sampai gini loh, menyelesaikan masalah dengan masalah gitu loh. Iya. Ya kan? Saya rasa Mas Ike, kalau kita sekarang taruh nih Mas Andri, misalnya saja, kita bicara tentang suku bunga kredit yang tinggi. Suku bunga kredit yang tinggi ini kan karena suku bunga surat utang pemerintah yang tinggi. Surat utang pemerintah ini masih ada yang 10-11% gitu. Kalau kita lihat lagi, oh ini dulu kayaknya beban dari obligasi rekap waktu BLBI. Departemen Keuangan punya Satgas BLBI. Saya nggak tahu diteruskan atau nggak oleh Purbaya ya, karena waktu Sri Mulyani ada. Kan bisa gini Mas Ike sama Mas Andri. Kita bisa lihat gitu. Dulu recovery rate-nya waktu Anda dapat BLBI, waktu dikali surat keterangan lunas, Anda tuh cuma 20% loh. Jadi negara nanggung obligasi rekap 100, Anda cuma balikin aset 20. 20, betul. Anda ini sekarang kaya lagi nih, 80. Ya sebagai pemerintah, saya bisa punya dua skema nih. Court settlement, penegakan hukum, atau out of court settlement. Pasal damai yang diutarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Iya. Saya ingin mengatakan, wah ide ini kalau cara berpikirnya seperti Nelson Mandela melakukan rekonsiliasi nasional terhadap, ya dia kan memaafkan tapi jangan melupakan. Jadi Iya, artinya kan bahwa apartheid itu dia kemudian rekonsiliasi nasional. Artinya kan bahwa negara mengumpulkan semua ini, dikumpulin semua, membuat rekonsiliasi nasional. Menurut saya mereka juga dibandingkan dijadikan ATM terus, Iya, iya. baik oleh APH, baik oleh partai politik. Kalau one resolution binding, mungkin mereka tertarik. Jadi misalnya saja, gini nih, ini yang surat utang lama, sekarang di buyback nih oleh pemerintah. Iya. Tapi kita tuker nih sama surat utang baru nih, bunganya kecil ya. Tapi Anda kena holding period 1 tahun. Oke. Karena uangnya mau kita pakai untuk membiayai transformasi sektor pertanian yang saya bilang tadi. Ini kan rekonsiliasi nasional. Kalau itu yang dilakukan menurut saya, itu out of the box. Iya, iya. Jadi kalau Artinya menurut kita perlu banyak terobosan untuk Iya, iya, melakukan itu kan saya bisa supaya ngomong gini loh, saya bisa ngomong ke kelompok kayanya, Pak bayangin aja, Anda sekarang naruh duit di hedge fund. Kalau negara ini rusuh, Anda mau kemana sih? Iya. Anda tinggal sini. Nah, Anda tinggal di sini. Iya. Kan kompromi-kompromi yang seperti ini Iya, iya. harus dilakukan, tapi menurut saya uangnya pun harus dipakai untuk ke M0, ke kelompok masyarakat ini gitu loh Mas Ike dan Mas Ya, Andri. Iya, 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 iya. Jangan ibaratnya saya mau keluarin duit, tapi proyeknya proyek saya juga proyek ya. saya gitu. juga. Iya, iya, Itu iya, yang iya, jangan, iya, itu yang iya. bahaya. Kalau enggak benar-benar jadi perang kelas, dan itu yang saya sendiri Mas Ike, Mas Andri, saya cenderung karena saya pernah ya waktu Krismon kan saya dulu meriksa transaksi ya macam-macam lah ya gitu. Saya mengalami dari krisis moneter 98, saya pada satu kesimpulan. Krisis itu gitu ya,
yang kaya tetap akan kaya. Yang, kan? yang miskin makin terpuruk, Yang miskin makin terpuruk. kelas menengah akan menjadi miskin. Yang menengah menjadi miskin. Jadi menurut saya tidak menghendaki ada krisis. Saya menghendaki Presiden Prabowo memimpin bangsa ini dalam masa transisi yang baik. Iya. Jadi saya berharap Presiden Prabowo melakukan hal-hal yang konkret untuk mencegah krisis. Karena kalau misalnya solusinya masih MBG, Koperasi Merah Putih, tapi tidak mentransmisikan transaksi antar kelas, menurut saya kita di tengah geopolitik yang seperti ini, kita tidak melakukan yang namanya self-healing. Yang ada tuh kita sebetulnya tetap mengandalkan dukungan asing. Mohon maaf nih ya, karena ini to the point nih. Iya. Saya kemarin ditanya nih oleh teman-teman media. Pemerintah Amerika Serikat minta ekspor mineral kritis dibuka oleh Indonesia untuk negosiasi tarif di akhir tahun ini. Iya. Iya. Teman-teman media nanya ke saya, apakah kalau itu dibuka oleh pemerintah mendorong neraca dagang kita? Saya jawab, dan teman-teman media nggak ada yang muat. Kalau ini kan to the point ya. Nah, saya jawab ke teman-teman media, menurut saya pertimbangan pemerintah memberikan relaksasi terhadap ekspor mineral kritis dalam hal ini emas dan juga kuper. Karena emas dan kuper, dalam hal ini Freeport lah. Freeport itu kan emas dan kuper. Iya. Iya. Karena emas dan tembaga itu adalah geopolitik Amerika ke depan. Oke. Saya mengatakan pemerintah tidak melihat ke neraca dagang, tapi lebih kepada pemerintah menganggap dukungan politik dari Amerika Serikat terhadap rezim politik yang ada. Jadi to the point nih, saya menganggap kelihatannya Presiden Prabowo meyakini sepanjang kekuatan utama dunia tidak cawe-cawe, maka sebetulnya tidak akan terjadi krisis. Oke. Di Indonesia ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Presiden Prabowo, saya rasa Presiden Soeharto pun begitu dekatnya. Tapi ketika kelas menengahnya udah sampai ke perut, rusuh, ditinggalin juga tuh sama temannya. Betul. Iya. Jadi yang ya harus saya di- ingin mengatakan yang paling baik Pak Presiden, berkomunikasilah dengan masyarakatnya. Ya. Itu aja sih. Itu komunikasi dengan masyarakatnya agar Betul. perutnya tidak kosong, Ya. tidak terjadi kelaparan. Terima kasih, Sama-sama. Bung Januar Rizky telah hadir Luar di biasa di to the To the point. point aja. Karena banyak sekali to the point yang telah disampaikan oleh Bung Januar Rizky. Mudah-mudahan bermanfaat lah dan Amin, amin. bisa melaluinya dengan Terima baik. kasih, Om. Oke, baik Sobat Sindo, dunia boleh sibuk berdebat soal suku bunga, tapi rakyat hanya peduli. Apakah besok dapur masih menyala? Siapkan payung sebelum badai 2026 makin menjadi. Saya Ike Kesuma. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. To the point aja.